Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Adibah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keberagaman suku, budaya, ras, agama dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Dalam bahasa Jawa kuno secara harfiah mengandung arti kalau bineka yaitu beragam, tunggal yang artinya satu, dan ika yaitu itu. Jadi kalau kita artikan secara harfiah, maka Bhinneka Tunggal Ika bermakna beragam satu itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia. Nah, pada awal zaman Jawa kuno, istilah Bhinneka Tunggal itu sebenarnya hanya menggambarkan keberagaman agama. Namun yang ada di Nusantara pada saat ini lebih umum, yaitu menggambarkan keberagaman suku, agama, ras, serta antar golongan yang ada di Indonesia. Next, ada keberagaman dalam masyarakat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari atas 34 provinsi, dan Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau. Luas wilayahnya mencapai 5.193 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 267 juta jiwa. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, seperti apa? Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia ini adalah merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Faktor dan penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama ada letak strategis Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra Pasifik dan samudra Hindia, serta dua benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Nah, kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Yang kedua ada keadaan geografis. Secara geografis, negara Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik yaitu terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau yang berbeda-beda tersebut. Nah, setiap masyarakat di satu pulau itu mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan juga lingkungan masyarakat masing-masing. Nah, hal itu mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa budaya, serta peranan antara laki-laki dan juga perempuan. Ketiga ada perbedaan kondisi iklim atau alam. Nah, kondisi iklim yang berbeda-beda antara satu pulau dengan pulau yang lain, misalnya juga dari kondisi wilayah baik pantai, pegunungan, dan sebagainya. Nah, yang tentunya iklim itu berbeda-beda mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh serta hewan yang dapat hidup di sekitar lingkungan alam, atau kondisi iklim tertentu mengakibatkan adanya perbedaan cara hidup dalam masyarakat. Misalnya kayak bagaimana mencari makan, kemudian bagaimana makanan pokoknya, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Yang terakhir ada sikap terbuka masyarakat Indonesia. Sikap masyarakat terhadap suatu hal yang baru yang datang di Indonesia ini sangat besar. Nah, jadi Indonesia ini bersifat terbuka terhadap hal-hal yang baru yang datang ke dalam negara Indonesia. Nah, sikap masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian yang masyarakatnya tetap bertahan dengan budaya sendiri.
Keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama ada keberagaman suku, kedua ada keberagaman agama, ketiga ada keberagaman ras, dan keempat ada keberagaman antar golongan. Pengertian keberagaman suku. Keberagaman suku adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendalami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Nah, keberagaman suku bangsa dan budaya tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu akan terwujud apabila ada sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara. Kita harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Kedua, ada keberagaman agama. Nah, keberagaman agama adalah hal yang mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Dalam pergaulan sehari-hari, tentu kita sering menjumpai keberagaman agama. Dengan adanya keberagaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleransi, hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama, serta kepercayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga ada keberagaman ras. Nah, keberagaman ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya. Ada yang berbentuk rambut, perbedaan ciri fisik seperti warna kulit, warna dan ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri-ciri fisik lainnya. Yang terakhir ada keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan adalah penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri khusus, terlepas dari suku, agama, serta ras. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperoleh persatuan dan kesatuan. Kesimpulan dari materi kali ini bahwa keberagaman bukan dijadikan sebagai pembeda, namun dijadikan keberagaman yaitu untuk menyatukan warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.